Halo semuanya, kali ini kami berkesempatan untuk melakukan pemberdayaan di salah satu non-governmental organization, yaitu Rubik's School. Jadi, Rubik's School ini merupakan NGO yang bergerak di bidang pendidikan yang tujuannya untuk menyediakan ruang belajar swadaya bagi anak-anak. Rubik's School ini berlokasi di wilayah Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Nah, Rubik's School ini sudah terbentuk sejak tahun 2008 loh. Dan selama hampir 13 tahun, Rubik's School menjadi tempat yang nyaman untuk bernaung dan belajar bagi anak-anak. Selain itu, Rubik's School juga berhasil meluluskan banyak anak asuh yang tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi di hari pertama, tepatnya di Rubik's School di Kecamatan Tembalang. Setelah observasi yang kami lakukan, kami menemukan bahwa Rubik's School ini merupakan lingkungan yang nyaman untuk belajar karena lingkungan yang bersih, lingkungan yang mendukung, alat-alat tulis yang mendukung bagi anak juga untuk melakukan pembelajaran yang baik dan nyaman. Namun, kami melihat bahwa anak-anak di sini mendapatkan penurunan produktivitas belajar karena anak-anak di sini mengalami kesulitan konsentrasi dan juga fokus terhadap pembelajaran yang mereka laksanakan. Maka dari itu, setelah kami melakukan observasi di hari pertama ini, kami bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi pada anak di Rubik's School dengan memberikan berbagai program pemberdayaan yang tentunya dapat meningkatkan produktivitas belajar anak. Lalu, di hari kedua, kami memberikan program pemberdayaan berupa game konsentrasi. Games konsentrasi ini terdiri dari permainan senam jari, Simon Says, dan juga bermain puzzle. Tujuan dari games konsentrasi ini yaitu untuk meningkatkan konsentrasi yang dilakukan menggunakan media dan kegiatan permainan. Hal ini karena melalui bermain diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam bereksplorasi. Yang pertama, kami melakukan senam jari pada anak. Pada awalnya, kami memberikan contoh bagaimana melakukan senam jari yang baik. Di sini, teman-teman dan anak-anak di Rubik's School mengikuti peraga kami dan juga menjalankan senam jari. Setelah melakukan beberapa kali senam jari, anak-anak di sini dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka dengan mengikuti gerakan-gerakan senam jari yang kami peragakan. Setelah itu, untuk meningkatkan fokus anak-anak, kami juga melakukan games bernama Simon Says. Di sini, tujuan games Simon Says agar anak-anak tetap fokus dengan apa yang kami bicarakan dan kami presentasikan di depan. Setelah melakukan game Simon Says, kami juga melaksanakan games puzzle. Di sini, anak-anak dilatih untuk bekerja sama dan fokus dengan waktu yang kami berikan untuk menyelesaikan puzzle disusun menjadi suatu gambar. Setelah puzzle ini tersusun, anak-anak di Rubik's School juga menjelaskan apa makna dan arti dari puzzle yang telah mereka susun. Selanjutnya, di hari ketiga, kami juga memberikan program pemberdayaan berupa membuat buku cerita.
Manfaat sesi bercerita ini yaitu karena bercerita merupakan sebuah karya sastra yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat pada anak. Sehingga sesi bercerita ini dapat meningkatkan kemampuan eksplorasi anak melalui karakter tokoh dalam cerita, serta dapat meningkatkan imajinasi anak dan merangsang kognitif pada anak. Nah, sebelum teman-teman dan adik-adik di sini membuat buku cerita, kami menceritakan salah satu dongeng legendaris, yaitu Aladin. Di sini, adik-adik di Rubik School juga dilatih untuk fokus dengan mendengarkan cerita yang kami berikan. Nah, di akhir cerita kami juga menanyakan beberapa poin-poin penting yang ada di cerita Aladin. Apabila adik-adik di sini berhasil menjawab pertanyaan yang kami lontarkan, maka di situ adik-adik di Rubik School juga sudah memberikan fokus dan juga konsentrasi terhadap cerita yang kami sampaikan, yaitu cerita Aladin. Setelah adik-adik di sini mendengarkan cerita dari kami, adik-adik juga menulis dan membuat buku ceritanya sendiri. Membuat buku cerita ini melatih fokus adik-adik juga loh, yaitu mereka dilatih untuk berkonsentrasi, membuat ceritanya sendiri, lalu membuat alur cerita supaya menarik untuk dibaca oleh teman-teman. Dengan menulis buku ceritanya sendiri, anak-anak dapat menjadi terlibat aktif dan meningkatkan konsentrasi dan kreativitas mereka sendiri. Nah, setelah hari ketiga, di hari keempat, adik-adik di Rubik School melanjutkan untuk membuat buku cerita. Setelah semua selesai membuat buku cerita, adik-adik di Rubik School dilatih untuk menceritakan dan membacakan hasil cerita yang telah mereka buat di depan. Setelah mereka bercerita, teman-teman yang lain juga turut mendengarkan. Kami di sini melihat apakah teman-teman yang mendengarkan ini tetap fokus dalam ceritanya dan juga tetap konsentrasi dengan memberikan beberapa pertanyaan di akhir cerita. Setelah itu, teman-teman yang lain juga bergiliran untuk bercerita hasil dari cerita yang telah mereka buat di hari ketiga dan di hari keempat. Dengan ini, kami sudah melihat perkembangan adik-adik di Rubik School, bahwa mereka bisa menyimak ceritanya dengan baik, bisa fokus, bisa konsentrasi dengan apa yang telah diceritakan oleh temannya di depan. Setelah itu, di hari kelima, kami di sini membentuk game bernama Game PPO dan membangun perpustakaan mini. Lalu selanjutnya adik-adik membangun perpustakaan mini. Di sini adik-adik terlihat sangat antusias untuk membangun perpustakaan mini, yaitu dengan adanya buku-buku yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka menyusun bukunya di perpustakaan mini dan tentunya mereka juga senang sekali karena mendapatkan donasi beberapa buku dari teman-teman di sekitar kota Semarang. Mereka bisa membaca buku cerita anak, membaca buku bahasa Inggris, dan bahkan membaca hasil cerita yang telah mereka buat sendiri.
Setelah anak-anak selesai membuat buku ceritanya masing-masing, anak-anak menyusun buku ceritanya di perpustakaan mini. Selain itu, mereka juga menyusun beberapa buku sumbangan dari teman-teman. Nah, jadi kami memilih untuk melakukan pengadaan perpustakaan mini karena perpustakaan memiliki manfaat yang baik untuk anak-anak di Rubik School. Sehingga perpustakaan mini ini dapat menjadi fasilitas yang bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Perpustakaan dapat menjadi sumber belajar untuk anak-anak di Rubik School karena terdapat berbagai bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh anak-anak di sana, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, membentuk sikap, serta perilaku yang baik bagi anak-anak di Rubik School. Kami kembali mengunjungi Rubik School untuk melihat output dari program pemberdayaan yang telah kami lakukan. Outputnya adalah anak-anak menjadi senang dalam melaksanakan kegiatan membaca dan juga mereka lebih produktif dalam belajar. Dengan membaca, mereka dapat mengeksplorasi kegiatan pembelajaran dan juga dapat mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Pada senang nggak kita datang ke sini main-main? Senang. Pada masih ingat nggak kita ngapain aja kemarin? Masang Bongkar pasang, puzzle, sama cek boom, terus bermain Simon berkata. Simon berkata. Sampai sekarang masih pada senang baca buku nggak? Senang. Setelah kita kunjungan gitu, responnya anak-anak gimana Mbak setelah kita melakukan kegiatan di situ? Kalau anak-anak sih memang pada dasarnya mereka suka ya kalau ada kakak-kakak baru gitu ya, yang volunteer, yang nambah-nambahin pengetahuan baru, teman-teman baru. Dan untuk yang kegiatan kalian, khususnya untuk yang konsentrasi itu yang itu bagus sekali ya, apalagi ada senam konsentrasi yang memang kita belum pernah gitu ya. Terus senam jari atau senam otak kemarin deh. Nah itu juga bagus sebenarnya karena kita sama sekali belum pernah nyoba itu, dan menurutku itu sesuatu yang baru. Nah impactnya juga lumayan sih, maksudnya setelah dari apa yang kalian lakukan tuh mereka juga jadi diseneng kayak baca buku, jadi mojo gitu ya, mojo tapi mojonya yang positif tuh, mojo jadi baca buku kayak gitu. Ya seperti itu aja sih. Alhamdulillah menurutku ya bagus lah gitu, maksudnya kerjanya bagus ya. Semoga aja nggak cuma tugas ya, bisa kesini lagi kapan-kapan ya. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Itu dia cerita kami dalam melaksanakan pemberdayaan di Rubik School. Terima kasih telah menyimak perjalanan kami selama melaksanakan pemberdayaan di Rubik School. Sampai jumpa di lain waktu. See you.